Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, sebelum acara dimulai, kita lakukan sesi tata tertib pelaksanaan webinar pada malam hari ini. Yang pertama adalah hadir atau gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual dimulai. Yang kedua, semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Kedua, menampilkan video profilnya dan menaktifkan mikrofonnya diaktifkan hanya ketika hendak bicara atau present dulu sebelum bertanya. Yang ketiga, membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk diambil fotonya. Yang empat, mengikuti acara dengan selesai sampai acara selesai. Sebelum acara dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia dengan eh, duduk sempurna. Hmm. Berikut eh, kurikulum vitae. Eh, Nama saya sendiri Arif Rahmat Hidayat, SPMM, tempat bekerja SMA Negeri Ambulu, Jawa Timur. Jabatan saya sebagai guru PKWU. Dalam hal ini pelatihan ini Wakil Ketua Komunitas Guru Belajar atau KBG Indonesia. Moto belajar dan selalu belajar. Yang kedua adalah kurikulum dari Ahmad Sutton, yaitu sebagai guru bahasa Inggris, eh, pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris, keahlian narasumber berbagai praktik NSBB gelombang 3 BPGB Jawa Timur tahun 2023, narasumber pelatihan implementasi kurikulum Merdeka BPGB Jawa Timur di Jember 2023, instruktur atau praktik mengajar di Unikama dengan mata kuliah asesmen 2003, dan berbagai macam keahlian yang lainnya. Prestasi sebagai guru penggerak angkatan pertama, mengajar praktik guru penggerak angkatan 7, juara 2 kategori guru SMA kompetensi pemberian literasi asuransi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh
SMA Trisakti bersama LD Tiki 3 di Jakarta. Juara 2 kompetisi penghargaan guru interaktif Indonesia kategori guru SMA yang diselenggarakan oleh Canva. Juara 3 lomba video animasi inovasi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Juara 3 lomba video pembelajaran interaktif yang diselenggarakan oleh PGRI. Dan yang terakhir adalah lolos seleksi workshop internasional oleh nasional. Eh, Narasumber yang ketiga adalah Sriani SPD, tempat bekerja SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur, Sekolah Universitas Negeri Malang, Jabatan Guru Matematika. Pelatihan yang pernah diikuti adalah GMT, Gugus Certificate Training, kontributor perangkat ajar pada PMM, khusus support trainer, guru inovatif level 4 dalam hal ini ruang guru, mentor GMT bat 6, 7, dan 8, mentor pelajar IT 2024, ketua komunitas KGB Indonesia, dan ketua komunitas KGB Indonesia Kabupaten Malang, pengajar praktik Angkatan 9, tim validasi aksi nyata 2024, peserta lulus administrasi Anugerah ASN berprestasi Kabupaten Malang 2024. Moto, belajar dan selalu belajar. Sekian, terima kasih. Sebelum acara dimulai, marilah kita sebagai Ketua KGB Indonesia, kami persilakan Ibu Sriyani untuk menyampaikan sambutannya. Adanya, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Mohon maaf Bapak Iya. Ibu, tidak saya buka karena saya ada di kamar. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat berjumpa kembali di webinar kami, webinar KGB Indonesia yang ke-53. Patutlah kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita dapat berkumpul Bapak Ibu dalam belajar dan selalu belajar. Pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sultan dan Bapak Arif yang bisa hadir, dan Bapak Mendrova belum tahu ada di mana, mungkin masih di perjalanan. Pak Singgi juga belum tahu Bapak Ibu, mungkin Pak Singgi ada kendala. Kemudian Bapak Jamur pada hari ini dia sudah pensiun Bapak Ibu, menyatakan diri sudah keluar dari KGB Indonesia. Tidak apa, kita ada 4, tetap berjalan lancar. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita mendapatkan anggota kembali ya Pak Sultan ya Pak Alif. Dapat mendapatkan anggota tim kembali untuk menggerakkan KGB. Bapak Ibu, pada malam hari ini saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudi hadir di dalam pertemuan ini, karena pada pertemuan ini sebenarnya kelanjutan dari minggu kemarin atau Jumat kemarin Bapak Ibu, sehingga sertifikat nanti kita gabung jadi satu di 2 kali pertemuan. Dan kalau rencananya nanti mau saya tulis 3 kali pertemuan Bapak Ibu. Yang satu Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas tapi tidak mengikat, tidak terlalu wajib Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu bisa mengerjakan apa yang mau disampaikan pada malam hari ini. Kemudian pada malam hari ini adalah kelanjutan ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti kita harapkan Bapak Ibu menggunakan laptop sehingga dapat mengerjakan apa yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Mohon Bapak Ibu tidak mengklik apapun yang ada di chat, karena di chat ada grup masuk itu, tapi pernah saya masuk di grup itu tidak ada acara Bapak Ibu. Karena itu saya tidak tahu ini yang asli atau yang palsu, karena pernah di KGB Indonesia masuk untuk pelatihan ice breaking dan saya hadir di situ tidak ada acara. Sehingga saya chat pribadi kepada peserta yang anggotanya KGB bahwa keluar saja dari grup WA, karena saya chat untuk timnya dari ice breaking itu tidak menjawab Bapak Ibu.
sampai 1 hari 1 malam tidak menjawab. Akhirnya saya nyatakan kita keluar saja dari grup itu. Karena itu mohon tidak klik grup apapun yang ada di sini selain kita dari tim KGB. Kemudian untuk presensi nanti ya Pak Ibu sudah siap. Nanti presensi mungkin kalau tidak setengah 9 atau lebih sedikit kami share bersama. Terima kasih itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita bagikan bermanfaat Bapak Ibu. Nanti bisa sharing sesuatu hal apabila memang sudah selesai materinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Arif. Bocor ya Pak Arif di tempat saya. Kedengaran ada orang mengaji. Tidak, Bu, tidak. Terima kasih sambutannya. Oke. Terima kasih sambutannya Bu Sriani sebagai Ketua KGB Indonesia. Untuk acara yang pertama akan disampaikan oleh siapa dulu, Bu? Terserah saya atau Pak. Secara kalau gitu untuk sambutan sesi pertama akan disampaikan oleh Bu Sriani. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Ya. Di sini Pak Ibu saya untuk materi saya tidak saya buat materi Pak Ibu. Tidak ada materinya sehingga kita langsung praktek. Mohon Bapak Ibu bisa menggunakan laptop. Saya bukanya dulu sebentar. Laptopku Oke. gak iso. Tri. Ah ya enggak apa-apa pokoknya bisa melihat. Kenapa kok enggak bisa? Gak ono suarane. Oh enggak. Melihatnya dari HP, prakteknya pakai laptop Ibu. Gitu ya. Oke, kita lihat bersama Bapak Ibu. Pertama adalah saya dulu. Sebentar saya tutupnya untuk chat ya. Ini saya tutupnya dulu. Ah, oke. Sudah mulai set. Bentar nih. Tutup dulu. Saya buka aja nggak apa-apa. Dah. Full green. Oke. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Oke, Sudah, Bu. websternya. Kita kembali ke pertama kemarin, tapi nanti melanjutkan ya Pak Ibu, karena ada Pak Arif. Bisa Pak Arif juga bisa narasumber nanti. Kita lanjutkan awal kita buka di laptop kita. Di sini ada di Google, kemudian ada di titik 9 di sebelah kanan. Kemudian kita klik. Bapak Ibu menggunakan mouse kalau bisa. Kalau enggak ya ini harus 2 tangan. Ini kita panah ke bawah. Kalau Mas mudah tinggal kita tarik kayak begini. Tarik ke bawah, kita cari yang side Bapak Ibu. Ini side Google. Di sini tinggal kita klik. Bentar. Kalau kita klik, yang kemarin kan kita sudah membuat. Kalau kemarin sudah membuat, tinggal klik yang kemarin Bapak Ibu. Tapi kalau mau buat berarti ya kita buat di plus kosong ini. Bentar saya pindahnya gambar. Nah, kita lihat yang ini lanjutan. Yuk belajar luas sisi tabung. Mouse-nya kok nggak lancar. Ini sudah masih ingat dia halaman udah tema. Ada
Kemudian kalau saya nanti kurang keras boleh diingatkan. Ini kan ada sisikan, kemudian ini ada halaman. Sekarang kita ulang yang kemarin Bapak Ibu, yaitu sudah menulis ini kan, ini di halaman depan ini adalah home atau halaman muka. Kemudian ini halaman yang kedua. Nah, di halaman kedua ini adalah tujuan, Bapak Ibu ya. Wah, 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 wah. Bentar, Bapak Ibu. Ini di halaman tujuan. Kemarin tetap di atas ini juga boleh. Kalau sudah ini materi, di atas kita lihat kembali. Kalau kita lihat ke bawah cara membuatnya ya Bapak Ibu. Ini belum nanti. Cara membuat tujuan kemarin sudah. Kemudian materi. Ini. Nah, materinya kemarin bangun ruang sisi lengkung. Caranya kita cukup melihat sisipkan. Kemudian lihat ada di slide. Ini ya Bapak Ibu ya. Slide ini kita klik. Kita cari. Pelan. Nah, ini tinggal kita klik. Habis diklik nanti di bawah, misalkan saya ulang kembali. Diklik, kemudian di bawahnya kan ada tulisan sisipkan. Kita klik. Nah, ini itu kalau ada Bapak Ibu. Misalkan materi boleh seperti itu. Sekarang saya lanjutkan ke video. Video caranya sama ya Bapak Ibu ya. Tinggal tarik di sebelah kanan. Ini kita ke atas. Pindahnya di sini. Ya. Sebelah kanan videonya YouTube ini Bapak Ibu. Ada di ke atas ke bawah ini ada tulisan YouTube. Ini kita klik, tinggal dicari saja. YouTube-nya tidak harus, misalkan mau cari yang lain tinggal diklik di sini. Cari apa gitu ya. Nggak saya ulang kembali biar nanti efektif ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang ke terakhir ini evaluasi. Nah, di evaluasi ini kan tes. Oh, ini saya tutupnya dulu ya Pak Ibu ya. Saya hapusnya dulu. Nah, cara ngambilnya di evaluasi Bapak Ibu cukup ada disisipkan ini kita tarik ke bawah. Kemudian cari di bawah itu di formulir. Formulir ini diklik. Kita cari. Contohnya lihat punya saya ada daftar hadir webinar. Ada Sumati Bangun ini Sumati Bangun Ruang Sisi Lengkung salinan 9A ulangan harian bangun ruang sisi lengkung tahun kemarin. Kalau kita mau ngambil yang mana Bapak Ibu? Karena ini isinya tadi adalah mata pelajaran, jadi kita ngambilnya sumatif ini. Kita Dong, klik dong, bawahnya dong. Kayak disisipkan. bos saya sakit ini, Bos. Hah? Ini kan terus. Memang well, gimana? Gimana sih? Kalau sudah sisip sendiri Bapak Ibu, digeser ke kanan agak tengah. Boleh diperbesar begini. Kalau sudah jadi materi kita sudah selesai. Kemudian kalau mau kita cek ada di atas ini pratinjau. Pratinjau ini. Materi saya tinggal sedikit Kak Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu prakteknya. Caranya ini kan sudah dievaluasi. Kita klik nanti masuk ke depan. Nah, masuk ke depan Bapak Ibu. Kalau sudah kita klik yang tengah ini. Boleh yang di tengah ini tujuan, boleh yang di atas. Ini tujuan yang atas, boleh yang ada di bawah. Nah, masuk ke Bapak Ibu. Di sini adalah modul ajarnya. Kita lihat. Bentar. Dan, nah, ini modul ajarnya.
Nanti anak-anak bisa melihat ini Bapak Ibu. Kemudian mau lihat yang lain. Ke materi. Nah, materi tadi Bang Sisi Lengkung boleh slide, boleh PDF, boleh di dokumen seperti yang modul ajar tadi. Kalau sudah materi, kita klik materinya ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh tanya jawab di terakhir. Ini video. Nah ini nanti boleh tinggal dibunyikan. Bunyikan saja, sudah pernah saya share di grup WA. Kemudian ini evaluasi yang baru tadi Bapak Ibu. Kita coba ya Bapak Ibu ya, yang evaluasi. Karena ya minggu kemarin belum ada evaluasinya nih. Caranya kan tinggal kita klik. Ini Bapak Ibu. Tinggal kita klik. Nah, sudah bisa jalan Bapak Ibu. Nah, sudah bisa dikerjakan ini. Gitu ya, nanti kita coba share di grup WA. Kalau sudah ini sudah tesnya, tadi yang nama ini belum ya Pak Ibu ya. Sekarang saya kembali, caranya kembali edit. Di bawah ini Pak Ibu ada tanda silang, keluar dari Pratinjo. Nah, sekarang misalkan Bapak Ibu mau ngisi ke satu edit, kita nambahkan gambar bergerak gitu Bapak Ibu ya. Gambar bergeraknya tetap kita lihat ada disisipkan ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Sisipkan gambar, upload. Nah, kita cari yang ada di, ini sudah ada di, oh sudah ada di gambar Bapak Ibu. Tinggal saya carinya. Gambar bergeraknya. Bentar ya. Pelan-pelan tadi sudah saya siap. Nah ini. Give. Kita klik, kita open. Ah, bisa Pak Ibu. Mau ditaruh di mana? Boleh di atas, boleh di sini boleh. Kalau mau ditaruh di atas, cukup kita dorong ke sini. Nah, Pak Ibu boleh mencari pemandangan bebas. Kalau mau diperbesar tinggal gini. Ini kok gini. Nah ini apa? Nah, benar. Oh, oke, biarkan ya Pak Ibu ya. Sekarang saya mau caranya bilangkan agak agak kreatif gitu Pak Ibu. Tulisan yang di atas ini hilang. Caranya cukup halaman ini ada tujuan, kita klik, kemudian sembunyikan dari navigasi. Hilang ya Bapak Ibu ya. Tujuannya cara muka belum Bapak Ibu. Sembunyikan, oh enggak usah halaman mukanya. Yang materi. Sembunyikan dari navigasi. Video. Sembunyikan dari navigasi. Loh, hilang Bapak Ibu. Kemudian evaluasi. Sembunyikan dari navigasi. Kalau sudah hilang tinggal kita coba kembali. Sebelum coba kembali saya tambahkan satu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau nambah gambar di sini sudah ada di video YouTube saya, tapi mau nambah di sini misalkan, nah, boleh ini tambah tulisan. Misalkan wis tulisan apa-apa gitu enggak usah ya Pak Ibu ya. Karena ini nanti serius. Nah, gitu ya. Sekarang yang tulisan bawah ini mau saya edit. Ini adalah edit footer Bapak Ibu. Ada tulisan ya. Nah ini kalau mau dihapus dihapus. Hilang. Tapi kalau kita mau nambah berarti kita harus nambah. Tambah footer. Gitu ya Pak Ibu ya. Bentar. Setelah ditambahkan tinggal kita tulis nama
Misalkan namanya Bapak Ibu, biar kenapa? Ya biar untuk kenangan. Biar kalau kita bagi ke orang lain itu tahu, oh ini punyanya siapa. Kita blok kalau mau diperbesar ini. Tanda 9 kita ganti, misalkan 12 boleh. Kita ganti 24 ya boleh. Misalkan 18. Nah, agak besar. Warnanya apa itu? Warnanya ini. Warna teks. Tadi merah, ganti merah. Kalau mau di dekat, nah, dari kesen. Sudah Bapak Ibu. Kalau sudah jangan lu ini sudah selesai materi saya. Jangan lupa habis edit kita publish. Publishnya ada di atas ini Bapak Ibu. Di atas ada tulisan publish. Ini kita publish. Dulu kemarin sudah ya. Nanti kalau kurang jelas kita ulang terakhir setelah Pak Sultan sudah. Nah, caranya publish, dan baru kita. Karena baru ngedit, kita ada tulisan mana yang baru diedit. Ini ada draft. Ini dipublikasikan saat ini. Ini draftnya. Nah, ini yang baru, Pak Ibu. Kemudian ini yang tadi awal. Tinggal kita publikasikan. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Dari HP juga bisa, dari WA juga bisa. Sekarang kita cek caranya di sini. Pratinjau. Nah, pratinjaunya lihat di bawah ini. Kemarin sudah ya. Ini ada tulisan HP telepon, tablet. Ini layar besar. Nah, cara pratinjau sekarang Bapak Ibu. Tadi kan tulisannya di atas sudah tidak ada. Karena tulisannya sudah tidak ada, kita tinggal mau coba. Coba sih yang mana. Yang ini kita klik. Klik. Oke, masuk di tujuan Bapak Ibu. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita cari, kita baca-baca. Ini anak sampai sendiri. Kembali tujuannya kita klik. Kembali ke depan. Kemudian yang materi Bapak Ibu. Ini kita ada tulisan agak keren sedikit. Nah, ini nanti tinggal dibunyikan ya Bapak Ibu ya. Atau tinggal kita setel saja misalkan. Ini saya masuk ke slide tadi Bapak Ibu. Saya coba kembali ke sini. Sekarang kalau sudah materi kita klik lagi. Kemudian mau coba ini. Halo, halo, ada yang coret-coret sayang. Videonya nanti tinggal dibunyikan ya Pak Ibu ya. Setelah video kita kembali ke depan. Winda, Winda. Winda itu putra Pak Ibu. Bisa menghapuskan Pak Ari. Winda jangan Belum bisa. main-main di sini. Kalau tidak keluar aja, Maaf, nggak Bu. usah ikut. Bu, salah. Maaf ya, Bu. Aduh, saya juga mohon maaf ya Ibu. Salah apa tercoret sama anak. Iya, makanya saya nyebut nggak pakai ibu, pasti pikir saya putranya ini. Kemudian ini ya Ibu ya, kalau terakhir. Hmm. Oke, sudah Bapak Ibu, materi saya pas. Alhamdulillah. Kita tutup dulu. Kemudian cara membagikan. Oh, enggak saya tutup. Bagikannya cukup gini, misalkan ini saya ke depan. Kemudian, oh saya tadi buka ya sudah. Ini Pak Ibu ya. Cukup ini kita klik.
kita copy, kita pindah ke grup WA. Ini Pak kita masuk ini. Pasti Pak Singgih Ibu enggak apa-apa ya. Atau di KGB juga boleh. Nah, enggak kelihatan. Nah, enggak kelihatan ya Pak Arif ya di situ ya. Kelihatan, Bu. Nah, tinggal dipastekan ke grupnya, ke WA-nya. Sudah saya nanti saya kirim di grup ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal melihat nanti. Saya kembali ke sini. Saya tutup. Oke, selesai Pak Arif materi saya Pak Arif. Terima kasih Bapak Ibu, sambil dicoba. Nanti kalau sudah selesai, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan boleh bertanya. Saya kembalikan ke Pak Arif. Lanjut. Terima kasih Bu Suryani atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Ahmad Sultan. Kepada Pak Ahmad Sultan, silakan. Oke, terima kasih Pak Arif, Bu Sriani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Kali ini Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk berbagi seperti biasa ya. Kalau kemarin itu kita pakai Bambuzel, game pembelajaran. Tapi sekarang kita sama-sama B di huruf depannya, yaitu Blue Cat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Akan saya share screen dulu. Saya stop video saya takut ada kendala nanti. Bentar, saya share. Nah, ini ya. Jadi judul dari materi saya kali ini adalah betah belajar dan bermain dengan Blue Cat. Nah, apakah itu Blue Cat? Nah, ini adalah definisi dan fungsi dari Blue Cat. Definisi Blue Cat adalah sebuah platform game yang digunakan dalam proses pembelajaran. Fungsi Blue Cat memiliki fitur-fitur yang interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, tujuan penggunaan game pembelajaran Blue Cat ini yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua adalah melalui Blue Cat, siswa dapat memperdalam pemahaman konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, sarana bermain dan belajar yang menyenangkan. Kenapa saya mengatakan sebagai sarana bermain? Karena di dalam Blue Cat ini nanti akan banyak sekali macam-macam permainan yang bisa kita pilih. Ya, jadi seperti itu. Tapi kontrolnya tetap pada kita ya Bapak Ibu ya. Hampir sama seperti kuisis yang live itu. Jadi kontrolnya tetap ada di kita. Gitu. Sekarang tentang Bluecat. Yang menarik yang membuat mudah digunakan oleh pengguna. Bluecat dilengkapi dengan pengaturan game yang dapat disesuaikan oleh pengguna. Pengguna dapat mengatur waktu permainan dan pengaturan lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika pengguna membuka aplikasi Bluecat, mereka akan disambut dengan tampilan menu utama yang menyajikan opsi-opsi permainan yang tersedia. Menu utama ditampilkan dengan desain yang menarik dan mudah dipahami. Saat pengguna memulai permainan, mereka akan diberikan serangkaian soal yang harus dijawab dalam waktu tertentu. Pengguna di sini adalah siswa ya. Jadi kita sudah membuat soal-soal nanti dan kita nanti share kepada siswa. Yang berikutnya adalah pemain dapat melihat pertanyaan di layar utama dan memilih jawaban yang mereka anggap benar. Di layar utama maksudnya layar HP anak-anak. Poin diberikan untuk setiap jawaban yang benar dan papan peringkat akan ditampilkan setelah permainan selesai. Nah, ini bisa kita tampilkan di layar LCD monitor kita, Bapak Ibu. Jadi nanti nilai dan juga papan peringkat akan tampil di layar LCD kita. Selanjutnya tentang Bluecat. Bluecat menawarkan fitur yang memungkinkan guru dan siswa untuk memaksimalkan pengalaman pembelajaran mereka menggunakan game. Bluecat dilengkapi dengan sistem pelaporan hasil belajar
yang memungkinkan guru untuk melacak kemajuan siswa. Guru dapat melihat skor permainan siswa, jawaban yang benar dan salah, serta statistik lainnya untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Guru dapat dengan mudah membuat soal-soal interaktif dengan menggunakan alat pembuatan soal yang disediakan oleh Bluecat. Alat ini memungkinkan guru untuk membuat soal pilihan ganda, pertanyaan terbuka, dan variasi lainnya sesuai dengan topik yang sedang dipelajari. Untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, Bluecat memiliki sistem yang memberikan penghargaan kepada siswa. Yang terakhir, siswa dapat mendapatkan koin virtual atau penghargaan lainnya saat mereka menjawab dengan benar atau mencapai prestasi tertentu dalam permainan. Jadi kalau ada koin itu ditentukan oleh permainan apa yang nantinya akan dipilih oleh anak-anak. Tentunya kontrolnya masih kita ya Bapak Ibu sebagai guru. Tampilan Bluecat itu seperti ini Bapak Ibu, nanti di browsing seperti ini ya. Itu tampilan awal sesudah kita daftar, sign up dan sebagainya. Nanti diverifikasi di email kita, maka nanti akan tampil seperti ini. Create ini adalah menciptakan pertanyaan Bapak Ibu. Nah, sudah itu ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi kita bisa memilih live game terserah kita. Jadi ada crypto, hack, phishing, frenzy, monster brawl dan sebagainya. Misal di kelas A kita pakai yang Pirate Voyage misalnya. Di kelas B nggak mau pakai ini, pakai yang phishing frenzy. Boleh, nggak masalah. Tapi soal tetap, Bapak Ibu ya, soal tetap sama seperti yang kita buat. Jadi ini bisa kita pilih permainan ini. Nah, nanti kita sebagai host. Nah, pada saat kita klik host, maka akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Host now, ini yang saya buat. Nah, nanti akan tampil seperti ini di layar monitor kita, di layar LCD kita. Sama halnya kita melakukan live quizzes. Kan hampir sama kan? Maka akan tampil yang namanya angka di sini. Dan nanti angka itu akan dimasukkan ke dalam apa namanya itu? Aplikasi atau link yang anak-anak nantinya akan tekan. Nah, kalau quizzes di sini kan masuk ke quizzes ya. Nanti kalau Bluecat ya play.bluecat.com lalu memasukkan ID ini. Nah, nanti di sini akan muncul namanya anak-anak. Akan muncul namanya anak-anak. Nah, ini yang tampilannya yang ada di HP mereka. Diisi dulu game ID-nya, lalu nanti akan muncul nama mereka. Ya. ID-nya di. Nah, lalu dia ketik nama, maka akan muncul. Kita akan pilih dulu bloknya, bisa kita pilih sendiri, menyesuaikan sesuka hati kita. Nah, sesudah itu masih akan muncul seperti ini. Nah, ini kebetulan karena hanya saya sendiri sebagai percobaan satu yang main kan ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa lebih dari 36 siswa, Bapak Ibu. Jadi lebih banyak. Kalau ada aplikasi yang lainnya itu seperti apa ya? Aplikasi tersebut itu hanya bisa untuk kira-kira 20-an siswa. Tapi kalau ini bisa lebih dari 36, 40 pun bisa. 40 orang pun bisa. Nah, ini yang tampil di layar LCD kita. Nanti kalau ini saya ya, nanti kalau anak siswa-siswa nanti akan tampil di sini semuanya nama-namanya. Nah, baru setelah itu mereka menjawab pertanyaan, kita play, mereka menjawab pertanyaan di HP mereka masing-masing. Seperti ini, kalau benar hijau seperti ini, tanda centang. Kalau salah nanti akan merah dan biasanya mereka memilih memilih hadiah gitu, gitu ya sebagai tambahan nilai mereka di permainan ini. Seperti itu. Nah, kalau salah berarti merah. Maka nantinya akan merah. Akan merah seperti ini. Ya, ini tampilannya seperti ini. The first place karena hanya saya yang main. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang akan coba saya stop. Saya share screen. Saya akan memberikan Bapak Ibu tampilan Bluecat yang sebenarnya. Sebentar. Bapak Ibu ketik di browser ya, Bluecat. Ini Bapak Ibu
Nah, seperti ini Bapak Ibu, Bluecat, BLOOKET. Ini bisa kita klik. Kalau Bapak Ibu nanti belum daftar, Bapak Ibu bisa daftar, sign up yang ini. Kalau sudah berarti langsung login. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu nanti di apa namanya itu layar komputer Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai, kalau Bapak Ibu sudah sign up, ya, karena saya sudah sign up, saya akan login. Nanti saya beritahu Bapak Ibu caranya bagaimana. Login seperti biasa, pakai Google aja, Bapak Ibu. Untuk ID belajar juga boleh, terserah Bapak Ibu ya. Penggunaannya, Bluecat ini macam-macam bisa. Kita klik dulu di sini, continue. Habis Hamzah buka garpunya ya. Nah, ini dashboard. Dashboard Bluecatnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini soal-soal yang pernah saya buat. Nah, simple present tense karena saya guru bahasa Inggris ya. Ini ya nggak hanya bahasa Inggris saja Bapak Ibu, bahasa lain juga bisa. Apa namanya itu soal-soal yang lain juga bisa, mata pelajaran yang lain juga bisa. Tidak hanya bahasa Inggris saja. Ini 10 soal tampil yang sudah saya buat. Ini 15 soal, ini 10 soal. Nah, ini expression of giving opinion, ini yang saya buat semuanya Bapak Ibu. Dan ini gratis Bapak Ibu. Ya, gratis, tidak berbayar. Jadi Bapak Ibu bisa mengaplikasikan dengan baik. Nah, kalau kalau ini Bapak Ibu mau bermain, maka Bapak Ibu bisa klik yang host di sini. Nah, ya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita create ya Bapak Ibu ya. Create akan saya beritahu cara create-nya bagaimana. Kita klik create. Nah, di sini cover Bapak Ibu terserah bisa memasukkan cover image gallery kalau Bapak Ibu ingin memasukkan misalnya seperti itu. Ya, misalnya image gallery. Nah, Bapak Ibu bisa milih sendiri. Misalnya ini saya kasih penjumlahan gitu ya Bapak Ibu ya. Penjumlahan. Misal ini Bapak Ibu. Nah, dia nanti akan mencari sendiri image galerinya apa. Oh, enggak bisa ini Bapak Ibu. Coba yang lain misalnya number gitu aja. Angka gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya ini saya masukkan ini ya. Gambar ini. Nah, nanti akan muncul gambar ini sebagai ikonnya saja Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu sudah rancang. Nah, title-nya ditulis misal misal ya ini ya. Misal title-nya penjumlahan gitu Bapak Ibu ya. Nah, deskripsinya bisa Bapak Ibu tulis, bisa juga tidak. Misalnya kalau Bapak Ibu ingin menulis deskripsi, misalnya eh kuis ini tentang penjumlahan. Sudah. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang manual ini kan ya. Yang ini manual ini. Nah, sebetulnya Bapak Ibu ini bisa kalau Bapak Ibu punya atau pernah membuat soal di Quizlet, Bapak Ibu bisa impor tuh soal-soal Bapak Ibu di sini. Ini kebetulan masih belum terkoneksi dengan AI ya. Kalau di Quizizz kita bisa cari soal dari berbagai macam soal dari orang lain, bisa kita copy dengan mudah. Tapi kalau ini pure kita buat sendiri. Sementara masih belum belum ada keterkaitan dengan AI. Kalau sudah ada keterkaitan dengan AI, maka kita bisa cari-cari soal di AI tersebut. Nah, tapi karena ini manual, kita create sendiri Bapak Ibu. Biasa create seperti soal-soal yang kita buat di kuisis seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini di atas sendiri ini ada add question, maka Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini create question. Nah, ini yang saya maksud. Nah, time limitnya Bapak Ibu bisa atur ini di atas. Bisa 20 detik, bisa 15 detik, terserah. Ya. Lalu multiple choice bisa.
ya atau typing answer. Jadi mengetik jawaban. Jadi EC gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini yang multiple choice ya. Ini ada image kalau Bapak Ibu ingin menampilkan gambar, ada unsur matematika di sini ya, matematika di sini. Bapak Ibu bisa nah seperti ini ya kan? Dia akan muncul dengan sendirinya. Matematika yang mungkin yang guru matematika ini bisa memasukkan di sini insert dan sebagainya atau audio. Nah, kalau audio ini upgrade Bapak Ibu, ini ya berbayar. Maka kalau misalnya guru bahasa mungkin masih belum bisa ya menggunakan audio ya. Jadi yang gratis cuma yang image sama map. Ini aja. Nah, misalnya penjumlahan 2 gitu. Karena ini unsurnya sempurna apa sederhana maka langsung aja ya Bapak Ibu. 2 tambah 2 misalnya sama dengan. Nah, silakan mengisi aja sama seperti quizzes Bapak Ibu. Misalnya di sini 4, 5, 6, 7 seperti itu. Nah, jawabannya 4 kita klik yang ini. Seperti biasa. Kalau menambahkan matematika nanti yang ini, add math. Kalau gambar yang ini. Jadi gitu. Untuk pelajaran apapun bisa Bapak Ibu ya. Nah, kalau kuisis itu untuk yang jenjang SMA, pilihan ganda itu biasanya kan A, B, C, D, E ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang jenjang SMP, SD itu biasanya A, B, C, D. Nah, ini sayangnya memang tidak ada menambahkan apa namanya itu multiple choice. Choice-nya hanya sampai A, B, C, D. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya ada beberapa kekurangan, ada beberapa kelebihan gitu di aplikasi. Tidak ada aplikasi yang sempurna. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai nih membuatnya, Bapak Ibu klik save. Nah, tersimpan sebagai nomor 1. Bapak Ibu bisa edit. Kalau misalnya, oh kok masih ada keliruan, kesalahan, Bapak Ibu bisa edit di sini. Bapak Ibu bisa hilangkan kalau tidak inginkan soal itu, ya Bapak Ibu ya. Nah, tambah soal lagi, misalnya. Misalnya sekarang 8 ditambah, 8 ditambah 8 sama dengan 15 misalnya 16. Kita coba kumpul nanti permainan 16, 17, 18. Nanti Bapak Ibu bisa main sendiri ya. Nanti Bapak Ibu langsung klik langsung nanti main dengan saya ya nanti ya. Oke, ini kan jawabannya kita klik kita save. Kita sampai 5 aja Bapak Ibu ya. Biar cepat misalnya 10 tambah 10. Ini saya kasih soal biasa Bapak Ibu ya. 19, 19, 20, save. Kita buat 5 soal aja Bapak Ibu. Misalnya 15 tambah 4 sama dengan 19 ini taruh di sini 17 16 17 18. Kita save lagi. Soal nomor 4 sudah. Sekarang satu lagi. Soal nomor 5 20. Ini tambah 5 sama dengan 24. 25, 26, 27. Klik. Nah, sudah kita save. Selesai semua kita save, save, set. Jadi kita simpan. Nah, jadi kita simpan, save, set. Nah, jadi soal Bapak Ibu nanti akan tampil di bagian bawah. Nah, ini dia soalnya Bapak Ibu yang tadi dibuat oleh Bapak Ibu. Soal di bagian bawah ya. Nah, sekarang bagaimana cara cara kerjanya? Cara kerjanya bagaimana Bapak Ibu? Nah, sekarang Bapak Ibu klik host. Kita main sama-sama ya. Nanti Bapak Ibu masuk ya. Masuk di tampilan saya ya.
Oke, kita main sama-sama. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa pilih. Kita berikan ke anak-anak. Ayo anak-anak mau pilih yang mana? Spirit Voyage, Candy Quest, Crypto, apa Fishing Frenzy, apa Tower Defense, apa Monster Brawl, apa Dinos. Ini Royal. Ini permainan yang biasanya anak-anak mainkan Bapak Ibu. Jadi menarik banget ini. Tower Defense, Cafe, Racing, Factory, Blue Crush, Classic. Nah, kita ngambil yang gampang aja ya. Racing Pak misalnya. Oh, racing. Klik racing. Nanti tampil seperti ini. Nanti permainannya seperti ini. Perlombaan ini. Cepet-cepetan. Kalau cafe yang kita klik. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Kalau tower defense yang kita klik. Tampilnya seperti ini. Nah, racing aja ya Pak ya. Racing. Gratis Bapak Ibu. Ini. Lalu klik host yang bawah sendiri. Ini. Host klik. Nah, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Kita tunggu sesaat. Sign itu maksudnya Bapak Ibu memberikan semacam kayak penugasan gitu. Jadi seperti halnya di kuisis ya Bapak Ibu ya, hampir-hampir sama seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di history ini. Nah, history ini akan muncul Bapak Ibu. Nah, tadi kan penjumlahan ya, ada 13 orang di sini. Bisa kita klik di sini. Nah, persentasenya bisa nampak di sini Bapak Ibu. 99% jawaban anak-anak benar. Ada 13 pemain. Ya, jadi satu yang tidak benar. Nah, ini nilainya Bapak Ibu. Nilai bisa kita lihat. Nah, kalau 100% berarti Huyus ini nilainya 100. Dragon nilainya 100. MS nilainya 96. Loh, Bu Endang nilainya 100 kok peringkatnya di bawah. Nah, mungkin kurang cepat dalam menjawab. Nah, Bu Puspito nilainya 100, tapi kok ada di peringkat bawah. Berarti Bu Puspito jawabnya kurang cepat. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, ini banyak yang nilainya 100 semua. Nah, ini left early. Jadi Agam dan Us ini dia left. Left sebelum habis. Jadi gitu. Jadi tidak ada nilainya Bapak Ibu nol. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa berikan homework di sini. Misalnya diberikan PR. Nah, bisa juga Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa bermain dengan PR yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kalau ini mindset yang tadi yang masuk 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 soal-soal yang kita buat. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan atas materi yang disampaikan. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Singgi. Kasih Ya dia Pak, aja Pak Arif. Waduh, ya Pak Arif. kelihatan lagi. Untuk Pak Singgi, dipersilakan. Ya, suara saya jelas Pak Arif ya. Jelas Jelas? Pak. Oke, terima kasih. Saya menutup kamera supaya lancar. Eh, ini. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati dan yang berbahagia, terima kasih Pak Arif. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sriani tentang Google Site. Nah, saya ingin menambahkan sesuatu, khususnya pada bagian evaluasi. Tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Sriani menggunakan Google Form. Nah, saya ingin berbagi sesuatu tentang hampir sama seperti Google Form, tapi ini eh, yang kita gunakan adalah menggunakan aplikasi yang dibuat oleh eh, Microsoft. Namanya adalah Microsoft Form. Bapak Ibu sudah kenal ya dengan Microsoft Form. Mohon reaksinya Bapak Ibu kalau sudah
kenal, silakan di chat eh, sudah begitu. Kalau belum, boleh di chat belum begitu, Bu. Bapak Ibu, saya ceknya di. Jadi yang kita kita share di sini adalah tentang evaluasi, Bapak Ibu, evaluasi menggunakan Microsoft Form. Apa sih kelebihannya kita menggunakan Microsoft Form? Nah, sebenarnya sama seperti Google Form, Bapak Ibu. Sama seperti Google Form, hanya saja kalau di Microsoft Form, khususnya untuk Bapak Ibu yang sering menggunakan rumus atau formula, itu sering-sering Bapak Ibu kesulitan menggunakan mengetik rumus di Google Form. Kalau di Google Form kan kita masukkan rumusnya berupa foto gitu Bapak Ibu ya. Berupa foto, kita ketik dulu di aplikasi pihak ketiga, kemudian kita kita tempelkan di Google Form berupa foto. Nah, saya mohon izin share screen. Sudah muncul Pak Arif share screen saya. Sudah. Sudah ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, tentunya ketika mengetik itu sering menggunakan Microsoft, aplikasi dari Microsoft ya, khususnya Microsoft Word. Kalau untuk penilaian biasanya menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang untuk ini penilaian, untuk evaluasi, kita gunakan salah satu aplikasi dari Microsoft. Caranya kita masuk ke Office. Kita ketik di sini Office, langsung office.com atau kita ketik Office 365 begitu. Nah, kemudian kita pilih yang ini, Office 365 login. Kita masuk, kemudian seperti biasanya kalau kita punya akun Microsoft 365, kita tinggal sign in saja, kita pilih sign in. Kalau misalnya belum punya, Bapak Ibu bisa sign up yang di bawah ini, sign up for the free version of Microsoft 365. Karena saya sudah punya akunnya, saya pilih sign in saja. Nah, kemudian kita ketik di sini, Bapak Ibu, akun Microsoft yang kita punya. Kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian sign in. Terus ada pertanyaan, apakah kita stay sign in? Kita pilih yes saja, tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke halaman depan atau halaman awal dari Microsoft 365. Nah, kemudian eh,
dari sini cara kita mulai membuat soal atau mulai membuat kuis atau mulai membuat evaluasi tadi yang di halaman Google Sites-nya Ibu Sriani, gitu ya. Kita klik titik 9 yang ada di sebelah kiri ini, klik titik 9 yang ada di sebelah kiri. Nah, ini ada muncul semua aplikasi yang disediakan oleh Microsoft. Kemudian kita pilih yang form ini. Pilih yang form. Nah, ini ada beberapa yang sudah pernah saya buat. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih di sini. Kalau bentuknya adalah soal yang bisa dinilai, berarti kita pilih yang new quiz. Tapi kalau bentuknya adalah apa namanya kuesioner gitu ya, kita pilih yang new form. Nah, karena tadi yang kita bahas adalah kita ingin membuat evaluasi, kita pilih yang new quiz ini Bapak Ibu. Klik yang new quiz. Nanti saya tunjukkan ini ya khususnya untuk pelajaran-pelajaran seperti matematika itu memang sangat bermanfaat ini Bapak Ibu. Ini kita mulai ngetik di sini nama kuisnya, misalnya eh, apa namanya evaluasi tentang tadi disampaikan Bu Sri ini tentang apa ya tabung misalnya. Bung. Misalnya ini Bapak Ibu ya contoh judul ini judul kuisnya evaluasi bangun ruang tabung. Kemudian setelah itu kita mulai buat pertanyaannya. Kita klik ini tanda tambah ini quick start, kita pilih bentuknya apa. Choice itu berarti pilihan ganda, teks ini berarti isian, rating ini apa namanya? Ya rating Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal, kemudian upload file. Cuman kalau upload file mesti harus login dulu Bapak Ibu, login ke akun Microsoft. Biasanya murid kita itu jarang yang memiliki akun Microsoft. Jadi atau kita buat section-section. Nah, sekarang karena yang pertama biasanya identitas, kita pilih yang teks saja Bapak Ibu ya. Kita pilih yang teks, ketik di sini misalnya identitasnya dulu, nama. Nah, kemudian setelah itu kita mulai masuk ke bentuknya isian Bapak Ibu ya. Jadi nama kita tulis isian. Kemudian ini sekedar contoh saja. Kemudian misalnya pilihan ganda kita pilih yang choice berarti. Kita pilih yang choice. Jadi misalnya eh, contoh eh, bangun yang berbentuk tabung adalah misalnya ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh bangun yang berbentuk tabung. Yang pertama itu adalah es krim contong misalnya. Kemudian contoh lain kedua adalah kotak pensil. Misalnya itu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga misalnya karena pilihannya disediakan dua, kita tinggal tambah sini add option ini berarti nambah pilihan. Add option, kemudian yang ketiga misalnya selang, apa namanya selang ya? Selang air atau pipa air gitu ya Bapak Ibu ya.
Saya tiga pilihan ini eh, sementara sebagai contoh misalnya poinnya kita beli 5. Nah, kemudian jawaban yang benar itu kita tandai dengan tanda centang di samping kirinya ini, Bapak Ibu. Karena yang benar itu adalah pipa airnya kita centang ini. Nah, kemudian yang lain sudah otomatis berubah menjadi silang, berarti ini jawaban yang salah. Nah, kemudian contoh sekarang yang menggunakan formula Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih isian saja, isian. Nah, pertanyaannya misalnya rumus volume tabung adalah, nah ini karena ngetik rumus Bapak Ibu, jadi masukannya adalah berupa rumus. Kalau rumus kan mohon maaf, di Google Form kan nggak bisa ngetik rumus. Nah, kalau di Microsoft Form ini bisa ngetik rumus. Kita aktifkan matnya ini, Bapak Ibu. Matnya ini kita aktifkan. Ini ya, tombol mat ini kita aktifkan. Kemudian, kalau perlu rumus yang kita ketik, tempatnya di sini, Bapak Ibu. Coba Jadi kemana? misalnya ya, di sini ada rumus. Luas sama dengan ya pi r kuadrat T. Ada pi-nya di sini, Bapak Ibu. Pi, kemudian R, kemudian kuadrat, kemudian T. Ini jadi rumus, Bapak Ibu. Ini contoh ya. Kemudian oke gitu. Nah, tapi ini karena isian, kita kosongnya aja, tidak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ngetiknya adalah berupa rumus. Nah, sementara begini, ini soalnya cukup 2 aja. Ini karena sebagai contoh saja, Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Nah, kemudian cara membaginya ke siswa bagaimana? Cara membaginya, nah, sebelum dibagi, Bapak Ibu bisa melihat ini preview ini adalah tampilannya di perangkat siswa, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita klik preview ini ya, preview. Nah, ini tampilan di siswa ketika ini ditunjukkan dalam bentuk di komputer. Mereka pakai komputer itu munculnya tampilannya seperti ini. Nah, misalnya mereka pakai HP, tampilannya bagaimana? Ini kita klik yang di sebelah kanan atas ini ada tulisannya, ada komputer, ada mobile. Kita pilih yang mobile ini tampilan tampilan ketika di HP-nya siswa. Ini sudah muncul, Pak. Ya. Judulnya evaluasi. Kemudian ada nama, ini seperti HP ini Bapak Ibu. Munculnya seperti HP, kemudian pertanyaannya rumus volume tabung adalah, nah misalnya mereka mau ngetik, ya ini contoh ya. Ketika mau ngetik nih, kita klik aja di sini. Nah muncul ini papan ketik berupa formula Bapak Ibu ya. Berupa apa? Rumus-rumus. Ini bisa diketik, pi gitu ya. R, kemudian kuadrat, tanda kuadrat ini, kemudian T misalnya gitu. Contoh. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan ini. Setelah ini saya share di kolom chat ya Bapak Ibu, bisa diisi. Ini tadi previewnya. Jadi bagaimana tampilan kuis kita ini di perangkatnya siswa. Nah, cara mengumpulkan jawabannya sama seperti Google Form. Kalau di Google Form kan kita kita klik kirim gitu ya. Kita klik kirim. Kalau di sini kita klik yang collect respon. Nah, sebelum ini kita collect respon, kita setting dulu Bapak Ibu. Lihat setting ini ya. Yang gambar seperti roda gerigi ini kita setting. Nah, kemudian ada beberapa opsi ini, ada beberapa pilihan. Ada practice mode, ada show result automatically. Jadi eh,
Kalau ini diaktifkan, maka siswa itu bisa langsung melihat jawabannya benar atau salah. Nah, kalau tidak diaktifkan, mereka tidak tahu jawabannya benar atau salah, nunggu dinilai sendiri oleh gurunya. Jadi ini misalnya kita matikan aja dulu. Kemudian yang bagian bawahnya ini, who can fill out this form itu berarti siapa yang bisa ngisi kuis kita ini. Ada pilihan, anyone can respond, kemudian only people in, ini di organisasi kita ada specific people yang bisa orang tertentu gitu ya. Kita pilih yang anyone can respond supaya bisa diisi oleh siapapun yang punya linknya. Kita pilih anyone can respond. Kemudian di bawahnya ada opsi untuk jawaban. Opsi jawaban itu kita bisa pilih accept respon. Jadi selamanya kita bisa menerima jawaban kalau ini yang diaktifkan. Kalau ini dimatikan, mereka tidak bisa mengisi jawaban, tidak bisa mengirim. Kemudian kita bisa opsi mulai tanggal berapa. Kalau misalnya ini tidak langsung diisi sekarang, kita bisa pilih tanggal berapa, bisanya diisi ini tanggal berapa, jam berapa ini. Kemudian end date ini berarti bisa diisi sampai tanggal berapa itu. Jadi kalau misalnya dipakai ulangan itu harus start date-nya diaktifkan, end date-nya juga diaktifkan. Jadi mulai tanggal berapa, jam berapa, sampai tanggal berapa, jam berapa itu bisa diisi. Di luar itu tidak bisa diisi. Ini sekedar contoh karena contoh jadi kita tidak mengaktifkan ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini set time duration. Jadi mengisi kuis ini bisa dibatasi waktunya tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Jadi ini misalnya ini bisa diisi dalam waktu 30 menit. Jadi kalau sudah 30 menit, ya sudah waktunya habis, mereka tidak bisa ngirim jawaban. Nah, tapi istimewanya jawabannya langsung terkirim otomatis, Bapak Ibu. Jadi bukannya waktunya habis, malah jawaban tidak terkirim, tiba-tiba jawabannya terkirim. Tapi kalau ini waktunya habis, jawaban masih bisa terkirim. Kemudian yang lain ini mengacak pertanyaan, kemudian menonaktifkan nomor. Jadi kalau di sebelah kiri ini ada nomor Bapak Ibu, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini tidak ditunjukkan kalau itu kita aktifkan. Kemudian ini menyembunyikan eh, jawaban lain, apa ini pengiriman jawaban lain ini bisa diaktifkan. Kemudian kita bisa memilih kalau sudah selesai sudah terkirim itu kita bisa membuat kalimat sendiri. Misalnya kita buat ini terima kasih gitu ya. Terima kasih sudah menjawab. Misalnya Bapak Ibu ya ini contoh aja. Kemudian berikutnya adalah mengizinkan responden atau yang mengisi itu untuk menyimpan jawabannya. Kemudian yang berikutnya bawahnya itu salinan jawaban Bapak Ibu. Jadi kalau ini diaktifkan maka mereka akan dapat salinan jawaban. Kemudian mereka akan dapat notifikasi email dari setiap jawaban. Ini tentang setting Bapak Ibu ya. Jadi yang penting itu adalah ini tadi siapa yang dapat mengisi form ini itu adalah setiap orang itu yang anyone can respond. Ini kita tutup, sudah selesai kita tutup. Kemudian sekarang kita tinggal kirim. Kirimnya pakai collect responses. Ya Bapak Ibu. Kita klik aja. Kemudian ini ada pilihan anyone can respond. Kemudian ini gambarnya link. Linknya itu ini. Bisa dipendekkan begini ya atau tidak. Misalnya kita pilih yang dipendekkan gitu Bapak Ibu. Nah, ini lebih pendek ini. Jadi ini lebih pendek. Kalau mau dipanjangkan boleh ini.
Gitu ya. Silakan Bapak Ibu coba nanti. Kemudian kita copy link ini saja, copy link. Nah, setelah copy link, kita copy ke WhatsApp siswa atau di copy ke SID ya, s.id atau ke bit.ly untuk memperpendek linknya. Itu silahkan, itu opsional Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk mencoba Bapak Ibu, langsung saya kirim di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya kirim di kolom chat. Nah, ini saya tutup dulu share screen saya. Saya kirim di kolom chat Bapak Ibu. Nah, itu yang bawah sendiri. Silakan Bapak Ibu langsung diklik kemudian dijawab. Nanti saya tunjukkan hasil jawaban dari Bapak Ibu yang menjawab Google Form kami. Sorry, maaf, Microsoft Form dari kami. Silakan Bapak Ibu dicoba. Saya tunggu sebentar, beberapa menit. Kalau ada yang, Pak Ari, waktu saya masih cukup ini ya. Belum ada itu, Pak. Oh iya. Oh, sebentar. Ternyata saya ngirimnya cuma satu orang. Maaf. Ini Bapak Ibu sudah saya kirim di kolom chat. Monggo silakan diisi. Sambil latihan menggunakan apa namanya? Mengisikan rumus di kolom jawaban. Bapak Ibu bisa ngetik itu. Pak Arief minta waktu sedikit ya, beberapa menit lagi. Setelah itu untuk kesempatan tanya jawab ya Pak Arief ya. Nah ini Bapak Ibu, saya contohkan ya. Mohon izin saya share screen kembali. Sudah kelihatan Pak Arief? Di sebelah kanan atas responses, kemudian ini ada masih loading, bentar Bapak Ibu ya. Internet saya kayaknya agak melambat. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu. Jadi ini tadi kan ini adalah kuis kita yang tadi bentuknya pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan atas, agak ke atas ini ada responses. Ini aja diklik untuk melihat jawabannya. Nah, kemudian muncul di sini jawabannya Bapak Ibu ada 6 yang sudah menjawab ini. Ini ada yang sudah menjawab. Jadi yang menjawab es krim 0, yang menjawab kotak pensil 0, yang menjawab pipa air. Nah, kemudian ini jawaban dari
Bapak Ibu yang berupa rumus. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu pengen lihat itu dalam bentuk Microsoft Excel, Bapak Ibu klik aja di sini Open Result in Microsoft Open Result in Excel ini. Tinggal diklik aja, kemudian ada ini kotak dialog, continue aja. Nah, ini kita sudah dibukakan Microsoft Excel jawaban dari yang sudah menjawab ini tadi. Nah, ini Bapak Ibu jawabannya. Ini ya. Sebentar, saya minimize saja. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Jadi sama seperti Google Form bentuknya. Jadi tanggalnya, kemudian tanggal tanggal dan jam mulai, tanggal jam selesainya, kemudian ini email kalau punya email Microsoft ini ya kalau pakai login. Kemudian ini adalah nama, kemudian ini adalah skornya. Ini Nah, nama di sini nama kalau pakai email ya Bapak Ibu, jadi tidak muncul. Nah, ini kemudian nama yang Bapak Ibu isikan muncul di sini. Kemudian ini jawaban dari contoh bangun tadi, ada yang pipa air, ada yang es krim contong. Nah, kemudian di sini ini adalah jawaban yang berupa rumus tadi. Tapi karena di Microsoft Excel Bapak Ibu, jadi bentuknya seperti ini. Tapi kalau di Microsoft Form-nya jawabannya kelihatan ini berupa rumus. Kalau ingin melihat satu persatu jawaban, Bapak Ibu bisa melihat ini review answer ini. Itu saja karena waktunya terbatas. Nanti saya terlalu banyak menyita waktu. Terima kasih disampaikan oleh Bu Sriani bahwa kita ini pertemuannya 2 kali. Itu asinkronus, itu silakan Bapak Ibu Sriani yang akan mengatur. Demikian, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Arif kemana? Pak Arif. Mohon maaf kalau kepanjangan. Apa? Sambil nunggu Pak Arif nggak Bapak Ibu, silakan presensinya dia diisi Bapak Ibu. Kemudian di sini sebenarnya kita buat untuk 3 pertemuan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita buat 2, yang satu Bapak Ibu mencoba. Silakan boleh bertanya. Ada waktu 7 menit, kita buat 10 menit tidak apa-apa. Silakan kalau ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Tadi untuk yang Google Site, Bapak Ibu tidak harus mata pelajaran. Bapak Ibu boleh misalkan pembina OSIS itu boleh. Kemudian mau ngisi apa juga boleh. Di kewirausahaan boleh, tidak harus di mata pelajaran. Kalau memang jadi guru ya untuk mengajar saya tadi prakteknya. Seandainya mau mencoba lain tidak apa-apa. Kita buat untuk data diri saya juga di situ. Ya, itu Bapak Ibu. Untuk sekolah Bapak Ibu misalkan SMP mana gitu langsung juga boleh.
Ada yang bertanya Ada Pak yang Singgih? tanya di chat Bu Sri ya. Ya. Iya. Jadi kalau mengenai akun terkunci itu biasanya karena lama tidak digunakan Bapak Ibu. Jadi itu eh, harus diaktifkan kembali. Lebih mudahnya yang kita buat akun baru gitu aja Bapak Ibu. Saya Karena punya. agak rumit ketika pengaktifan itu memang agak rumit di Microsoft itu verifikasinya agak apa namanya agak kencang gitu ya. Jadi eh, saya pernah mengalami itu di akun Hotmail saya itu karena dipakai coba-coba sehingga sama Microsoft dianggap ini tidak wajar terus dikunci. Terus nggak bisa ya Pak Nah, ya? Microsoft nggak tahu prosedurnya agak panjang. Ibu Endang Supriyati, gimana Bu? Semoga bisa menjawab. Gitu Bu Sri. Ya, saya dulu ya Pak, sudah lama ikut. Tapi nggak tahu sekarang. Belum pernah saya pakai kembali. Silakan yang lain Iya, boleh bertanya Bapak Kalau Ibu. di sekolah saya juga pakai Microsoft Office 365 Pak Tinggi. Jadi kami guru-guru ini sudah punya akun semuanya. Kebetulan ada dua orang guru ini sebagai anu ya kayak semacam trainernya seperti di Google itu loh Pak Bu Sriani. Jadi punya dua trainer yang eh, kami bisa menggunakan itu sampai terbatas. Pak. Jadi kami dan juga siswa-siswa juga sudah punya akun. Jadi kalau ada apa namanya ini tes atau apa semacam kayak UAS gitu ya, ujian akhir dan sebagainya itu kami sudah pakai eh, Microsoft Office 365. Jadi tidak memakai Google Classroom atau Google Form lagi, tapi kami pakai Microsoft Form. Jadi seperti itu. Kalau tidak ada yang iya bertanya, betul Pak Sultan. Apalagi sekarang kalau Bapak Ibu beli laptop baru itu yang tertanam adalah Office 365. Jadi pakai akun memang. Monggo Bapak Ibu bisa tanya kepada Pak Singgi, Bu Sriani, dan saya. Oh, oh, ini Pak Arif sudah muncul. Monggo Pak Arif. Ini, maaf tadi kamera terhadap. Mungkin untuk akunnya bisa pakai akun yang lain untuk maaf Pak Singgi. Gimana Pak Arif? Bisa menggunakan akun yang lain. Ya, jadi eh, sebetulnya Bapak Ibu kalau menggunakan Office 365 itu memang banyak kemudahannya dan banyak fasilitasnya. Bapak Ibu bisa beli akunnya itu yang murah itu di Shopee itu murah. Tapi tidak tahu itu eh, eh, maksudnya memang murah dan bisa dipakai itu. Nah, salah satu fasilitasnya adalah Bapak Ibu mendapat penyimpanan di OneDrive itu sebesar berapa ya? 100 giga kalau tidak salah. Besar banget pokoknya Bapak Ibu. Lumayan. Gitu Mas Pak Arif. Oh.
Berarti kapasitasnya besar seperti Ya, dapat fasilitas penyimpanan lumayan besar di OneDrive itu. oh, terima kasih Pak Tinggi. Mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, mungkin barangkali ada yang ditanyakan. Ya. Resensi ada di chat Zoom, Bapak Ibu, ada yang bertanya. Presensinya di sini ya. Apa mau kembali presensinya? Presensi. Presensi diisi Bapak Ibu. Silakan boleh bertanya, kalau enggak kita sudahi. Sudah bisa semua ya Bapak Ibu ya. Itu ada yang resen, Bu, Ibu Asri, Arif. Apa. Ada yang resen, Ibu Asri Purwanti. Ada pelajarku lagi. Iya, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Dengar, Monggo Bu. silakan. Dengar, Bu. Ya, Monggo. selamat malam, Bapak Ibu. Saya ingin bertanya. Tadi kan saya hubungkan nih materi yang disampaikan oleh Ibu Sri, terus materi yang disampaikan oleh Pak Sultan sama Pak Singgi ya. Apakah link soal, terus link game yang kita buat tadi itu bisa nggak sih kita insertkan? Maksudnya kita masukkan, kita jadikan satu di site kita seperti itu, Pak. Kan kalau kalau bisa lebih simpel dalam pembelajaran gitu. Ya, Terima oke. kasih sebelumnya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, mungkin Ibu untuk yang di game saya Blue Cat tadi itu kan sudah ada kata assign ya. Assign itu kan berarti kita menjadwalkan permainan atau semacam homework gitu ya untuk siswa. Itu seperti seperti kuisis gitu kan, sama kan itu bisa diisi insert. Kalau di Oke, Google Site itu bisa juga masuk di situ Bapak Ibu. Tinggal nanti assign-nya disesuaikan dengan durasi assign-nya Bapak Ibu. Seperti yang di kuisis itu misalnya 1 hari atau 2 hari untuk assign eh, pengerjaannya misalnya seperti itu bisa diinsertkan dengan link yang sudah disematkan yang disematkan di Bluecat tadi itu. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ibu bisa mencoba, enggak apa-apa. Bisa dicoba ya Pak Sultan ya. Misalkan di rumah seng-seng itu Bu, setnya sudah jadi. Tinggal tadi disematkan. Juga begitu kalau di site juga ada bawahnya itu tadi ada sematkan gitu, enggak boleh Ibu. Misalkan sisipkan. Ya, ini sematkan untuk dari web URL. Nah, gitu Ibu, dari URL itu boleh coba. Jadi di pilihan yang tadi saya jelaskan itu kan di bawahnya ada tulisan sisipkan, kemudian di bawahnya ada sematkan. Tinggal diklik sematkan, kemudian masukkan URL linknya Ibu. Gitu. Nanti kalau misalkan salah itu dipindah disematkan kode. Gitu aja. Tadi Baik, saya Bu. Terima kasih ya. Ini mau kayaknya coba ya. lebih ringkes kalau kayak gitu, Bu. Makasih banyak, Bu, ilmunya. Iya. Coba nanti saya juga nyoba, Bu. Tadi kan saya lewat formulir ya Ibu, karena asli Google.
Kalau dari Pak Sultan tadi kan ada linknya, kita bisa milihnya lewat sematkan Ibu, gitu. Sematkan dari Google menuju site. Gitu ya Ibu. Baik, Bu Sri, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, Bu kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ya. Kita tutup kalau ada kesulitan, boleh bertanya. Oh iya, link absen sebentar, masih ada. Link absen saya tunggu nanti, enggak apa-apa. Itu Ibu. Link absen ada di chat Ibu, ada Ada tulisannya di WA. Iya. di chat, Nah, di chat. sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Sertifikat kita berikan insya Allah hari Senin ya Pak Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Sriani, Pak Arif. Sama-sama Ibu. Sama. Ibu kalau sudah mencoba boleh bisa di grup ya Ibu. Ini saya punya saya tadi saya share-nya. Baik Ibu, Pak Arif, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu silakan absensi terlebih dahulu. Ini. Saya tutupnya rekamannya dulu Pak. Bentar, bentar. Belum saya tutup Ya, Bu. rekaman. Ketiga.